dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali program Kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda. Program Kesehatan Jendela membahas mengenai beragam permasalahan tentang kesehatan. Pemirsa, kita akan kembali membahas mengenai penyakit yang cukup mengerikan ini, penyakit kanker yang jumlah kasus terbanyak yaitu kanker payudara, dan menjadi salah satu penyebab kematian utama akibat kanker adalah kanker payudara. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Kemas M. Ishak Kusuma, spesialis bedah, subspesialis onkologi. Selamat malam, dokter. Ya, selamat malam, Mbak Rara. Ya, sehat. Oke, dan kita akan membahas lebih dalam terkait kanker payudara dan juga gejalanya dan apa yang harus kita lakukan jika menemukan benjolan. Apakah setiap benjolan itu harus langsung dioperasi? Kita bahas lebih lengkap dan Anda bisa bergabung bersama kami pemirsa di line telepon 0711 364 666. Anda juga bisa bertanya melalui YouTube Sriwijaya TV, Instagram Sriwijaya TV, dan juga TikTok Sriwijaya TV. Oke, dokter, ini kalau udah mendengar kanker payudara, ini biasanya para perempuan, para wanita udah langsung memikirkan sesuatu yang sangat mengerikan. Nah, sebenarnya penjelasan terkait kanker payudara itu apa sih, dok? Ya, jadi kan kanker itu diawali dari tumor ya, Mbak Rara ya, tumor. Sedangkan tumor itu dibagi dua, Mbak Rara, sebenarnya ya. Tumor itu ada yang tumor yang jinak ya, ada yang tumor ganas ya. Kalau di tumor ganas baru dibilang kanker payudara. Sedangkan kalau tumor jinak kita bilangnya tumor jinak ya. Biasanya kalau kayak ibu-ibu sekarang sudah pinter-pinter, Mbak Rara, dok saya ini ada benjolan FAM katanya. Nah, FAM itu singkatan fibroadenomama ya, dimana tumor payudara jinak itu paling banyak fibroadenomama disingkat FAM ya. Jadi kalau benjolan payudara ya tidak langsung harus takutnya kanker, belum tentu ya, karena harus dibuktikan dahulu apakah itu suatu kanker atau tumor ganas ataukah hanya benjolan jinak biasa ya. Tapi apakah setiap perempuan itu punya resiko tinggi terhadap benjolan, baik itu mungkin kanker atau mungkin benjolan jinak? Apakah hampir setiap wanita mengalaminya gitu, dok? Ya, jadi kalau memang kita bilang faktor resiko ya namanya ya, dimana tentunya wanita itu lebih besar kemungkinannya daripada pria ya. Jadi kalau ditanya kanker payudara bisa nggak sama laki-laki atau pria? Bisa, Mbak Rara ya. Memang waktu kejadiannya hanya sangat sedikit memang ya. Angka kejadian di dunia itu kurang dari 1% ya. Tapi yang paling beresiko tentunya wanita ya. 99%-nya itu wanita bisa beresiko lebih tinggi mendapatkan kanker payudara. Tetapi ada beberapa faktor resiko yang lebih tinggi ya. Yang lebih tinggi itu terutama apa saja ya, Mbak Rara? Yang pertama biasanya faktor resiko dari riwayat keluarga ya. Riwayat keluarga itu misalkan ada orang tuanya atau ada tantenya atau ada neneknya yang sudah terkena kanker payudara, tentunya dia harus lebih care ya, lebih aware, lebih waspada apakah ia bisa juga mendapatkan kanker payudara ya. Biasanya kalau yang faktor keturunan itu 2-3 kali lipat bisa mendapatkan resiko untuk kanker payudara ya. Terus apa lagi, dok? Terutama wanita-wanita yang habitnya jelek ya. Maksudnya habitnya jelek apa, dok? Ya biasanya konsumsi alkohol ya, minum, suka merokok ya. Terus satu lagi biasanya wanita yang tidak menikah. Kenapa tidak menikah, dok? Karena berhubungan dengan faktor hormonnya ya. Dalam artian tidak menikah itu ya karena dia tidak menikah, jadi dia paparan hormonnya sangat tinggi ya. Karena kalau wanita itu berhubungan dengan paparan hormon estrogen, Mbak Rara ya. Jadi kalau dia tidak menikah, tidak punya anak ya, jadi paparan estrogennya sangat tinggi. Sehingga yang wanita-wanita yang tidak menikah, yang tidak punya anak, tidak menyusui anaknya itu mempunyai resiko yang lebih tinggi dibandingkan yang menikah, yang banyak anaknya ya, yang menyusui anaknya sampai 2 tahun itu biasanya faktor risikonya lebih kecil ya. Apa ada lagi nih, dok, faktor-faktor di luar yang sudah dokter sebutkan tadi? Satu lagi faktor KB. Nah, itu sangat penting KB. Kenapa saya bilang KB? Karena ada beberapa faktor yang bisa dihindari, ada beberapa faktor yang tidak bisa dihindari ya. Seperti tadi yang saya sebut, faktor keturunan tentunya tidak bisa dia memilih
orang nggak mau orang tuanya sakit atau enggak ya. Nah itu faktor yang tidak bisa kita hindari ya. Faktornya itu dari genetika tidak bisa kita hindari ya. Terus juga faktor DNA-nya juga tidak bisa dihindari. Terus juga yang faktor bisa kita ubah apa? Yang tadi faktor habit tadi, tidak merokok, tidak minum alkohol, dan juga tidak menggunakan KB hormonal. Ya, KB hormonal itu apa, Dok? KB-nya yang KB suntik, ya, KB suntik, KB pil, ya, atau KB yang diimplan. Nah, kalau yang diimplan itu juga KB-nya KB hormon termasuk ya. Jadi kalau yang itu semuanya faktor risiko tinggi. Jadi memang itu seperti kalau saya bilangnya pedang bermata dua ya. Jadi kalau orang nggak KB nanti takutnya kebobolan ya. Tapi kan sekarang dokter kandungan lebih banyak menyarankan untuk KB-nya yang KB implan ya, KB spiral maksudnya. Iya. Jadi itu juga faktor-faktor resiko itu sebisa mungkin kalau bisa ada pilihan dihindari. Iya betul, dihindari. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dan juga seperti apa pencegahan dari penyakit ini. Kita jeda, saat lagi kami kembali. Aku sudah tak panas ya. Kok saya keringetan? teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini. Aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf, dada lapang terima semua. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Acara ini dipersembahkan oleh malam-malam ya. Hampir bener. Belando pakai sepat. Cakep. Itu kan tuh, jangan lupa nonton STV. Spesial program dari Sriwijaya TV yang memang punya tamu-tamu. This is STV Podcast. acara ini dipersembahkan oleh Anda kembali di Jendela Pemirsa dan kita masih membahas mengenai benjolan di payudara apakah harus segera dioperasi bersama dengan Dr. Ishak dari Rumah Sakit Muhammad Hussein. Dan Anda yang ingin bertanya, kami persilakan untuk menghubungi di line telepon 0711 364 666 atau Anda juga bisa bertanya melalui YouTube channel Sriwijaya TV, Instagram Sriwijaya TV dan juga TikTok Sriwijaya TV. Nah ini dokter berbicara soal penyakit yang paling baik adalah mencegah ya dok, sebelum mengobati gitu ya, lebih baik ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Nah kalau misalnya untuk para ibu-ibu juga mungkin remaja putri, sebenarnya yang bisa mereka lakukan untuk mencegah mereka terkena kanker payudara itu apa dok? Jadi kalau kita bilangnya kanker itu kita harus ada namanya sadari ya Mbak Rara ya. Sadari itu apa? Periksa payudara sendiri ya. Jadi caranya itu kita periksa payudaranya paling bagus kapan dok waktunya ya.
paling bagus waktunya itu 10 hari sampai 14 hari setelah menstruasi yang pertama jadi Mbak. Oke. Jadi kalau kita mensnya anggapnya tanggal 1, jadi kita mulai periksanya di tanggal 10 ya. Otomatis kan mens itu biasanya 5 sampai 7 hari ya. Jadi di tanggal 10 dan tanggal 14 itu kita sudah selesai mensnya. Jadi sudah kita mulai periksa payudara sendiri di mana di depan kaca biasanya ya. Nah, terus mulai kapan siapa aja dok yang sudah wajib harus dilakukan sadari ya? Kalau saya itu lebih dini lebih bagus ya. Jadi usia orang menstruasi yang pertama itu biasanya 14-15 tahun lah ya. Nah, jadi dimulai dari usia 15 tahun sudah menstruasi kita sarankan baiknya dilakukan sadari ya. Karena kalau saya rekor termuda pasien saya yang terkena kanker payudara itu usianya 17 tahun Mbak Rara. Wah, berarti masih muda juga bisa kena kanker payudara seperti itu. Ya. Nah, kalau seandainya mengetahui ini kira-kira ada benjolan atau tidak, nah itu biasanya seperti apa membedakannya? Ya, jadi seperti yang judul kita pada hari ini ya, benjolan payudara apakah harus semuanya dioperasi ya Mbak? Jadi ada indikasi-indikasinya juga benjolan di payudara, yang mana yang harus dioperasi, yang mana harus kita pantau atau observasi, yang mana harus kita coba pahami ini benjolannya sebenarnya karena faktor hormonal saja ya. Jadi biasanya ibu-ibu ya khususnya wanita ya, kalau mau mendekati menstruasi kan biasanya payudaranya sedikit agak kadang tersembab ya atau bengkak ya. Jadi kadang-kadang itu mulai terasa ada benjolan-benjolan kecil seperti biji jagung ya. Ya, tapi itu lambat laun nanti kalau sudah selesai menstruasinya benjolannya hilang. Nah, jadi di sini kita yang harus kita waspada itu kalau saya ukurannya itu sudah mendekati hampir 2 cm ya Mbak Rara ya. Jadi berarti sudah benar-benar teraba seperti iya, itu ya. Iya betul, sudah benar-benar raba. Kalau kita raba seperti kecil ukuran jagung, kita harus sudah mesti waspada, sudah mesti harus kita periksakan ya. Periksanya apa saja dok selain sadari tadi ya. Jadi kalau kita setelah sadari ya, kita ternyata masih ragu ini benjolan atau bukan, atau benjolan hormonal seperti yang saya bilang tadi, atau bukan, kita periksa namanya sadanis. Ada lagi sadanis. Oh, ada lagi sadanis. Iya, Apa periksa itu, dok? payudara tenaga klinis ya, ke dokter ya bahasanya ya. Nah, ke dokter ya. Ke dokter bedah atau dokter bedah onkologi ya. Jadi dari pemeriksaan itu kita bisa hampir tahu 70-80% itu apakah suatu ganas atau bukan ya. Nanti ada pemeriksaan penunjang namanya Mbak Rara, satu lagi tambahan ya. Jadi kalau sudah diperiksa, sudah dilihat, kita periksa pemeriksaan penunjang USG payudara namanya ya. Jadi kalau untuk usia muda di bawah 45 tahun kita sarankan untuk dilakukan USG payudara. Jadi payudaranya di USG kayak ibu hamil ya. Jadi untuk mendeteksi ukuran tumornya tadi ya. Mau dilihat jenis tumornya ukurannya seberapa besar ya. Karena dari USG itu ukuran mulai dari 0,5 cm aja udah kelihatan Mbak Rara ya. Bahkan 0,2 0,3 cm udah bisa kelihatan ya. Jadi kalau dari USG nanti dilihat bentuknya seperti apa ya. Ada beberapa kategori-kategori dari USG itu yang mengarah ke jinak atau mengarah ke ganas ya. Dari situ dokternya bisa berpatokan, oh ini kalau mungkin mengarah ke ganas atau seperti pemeriksaannya, baru kita sarankan untuk dilakukan biopsi namanya. Biopsi itu operasi ya. Jadi kalau yang ukurannya kecil, berarti ya itu kita dioperasi angkat. dulu Iya, ya, kita dok, ya? angkat ya. Jadi standar gold standarnya atau standar dunianya untuk menentukan keganasan itu harus dilakukan biopsi Mbak Rara ya. Biopsinya itu bisa diambil benjolannya ya. Untuk saat ini yang biopsi terbaru namanya vakum biopsi ya. Tapi di Palembang belum ada, adanya di Jakarta. Tapi selain vakum biopsi kita bisa lakukan core biopsi. Kalau core biopsi sudah ada ya. Apa itu dok? Core biopsi? Biopsi jarum juga ya. Kalau vakum biopsi tadi dia jarumnya masuk sambil disedot tumornya ya, jadi benjolannya hilang ya. Tapi kalau core biopsi dia cuman mengambil sampel saja, tapi tidak membuang tumornya. Itu cuman bedanya ya. Tapi core biopsi itu kita sudah tahu apakah tumornya jinak atau ganas ya. Kalau jinak, kalau memang dia dengan ukurannya kecil masih bisa, nggak perlu operasi, ya nggak usah dioperasi. Berarti kalau benjolan itu jinak
bisa hilang tanpa operasi juga bisa seperti itu ya dok? Kalau udah besar nggak bisa. Oh, nggak bisa. Iya, kalau udah di atas 2 cm tuh udah nggak bisa hilang lagi tanpa operasi ya. Dok, kalau seandainya mungkin ibu-ibu atau remaja putri di rumah ada yang melakukan sadari dan menemukan ada benjolan, kapan mereka itu harus memutuskan untuk memeriksa ke dokter? Baiknya dalam satu siklus menstruasi. Oke. Ya. Jadi andaikan dia periksa habis menstruasi ini, dia periksa payudaranya, kayaknya ada benjolan deh. Ya. Kalau dia memang belum mau, tunggu satu mens satu kali lagi, sebulan berarti ya. Jadi menstruasi bulan berikutnya dia periksa lagi, sadari, periksa apakah masih ada benjolannya Mbak Rara ya. Oke, berarti kalau benjolan yang berupa tumor atau kanker itu dia tidak akan hilang timbul ya dok ya? Iya betul. Iya. Jadi kalau namanya tumor udah ukurannya di atas 1 cm atau di atas 1,5 cm, dia tidak bisa hilang dengan sendirinya Mbak Rara ya. Bukan tumor fisiologis kita bilangnya, tumor hormonal ya. Kalau yang dipengaruhi hormon dia bisa tumbuh. Kalau mendekati menstruasi ukurannya biasanya 0,5 cm kecil ya. Tapi kalau di atas itu dia udah nggak bisa hilang lagi. Berarti memang sudah terbentuk suatu jaringan yang mengumpul ya. Oke dokter. Kalau untuk gejalanya sendiri selain tadi ada benjolan, apa sih sebenarnya yang harus diwaspadai gejala yang terjadi pada penderita kanker payudara? Ya, selain 90% saya bilang ada benjolan, jadi biasanya terjadi perubahan warna kulit ya Mbak Rara ya. Perubahan warna kulit dari kulit payudaranya tentunya ya. Perubahannya apa saja dok ya? Bisa pertama yang paling jelas itu perubahannya bisa seperti kulit jeruk ya. Jadi kulit jeruk, tahu jeruk ya? Jeruk itu pori-porinya besar ya. Nah, jadi seperti mengkerut seperti pori-pori kulit jeruk ya. Nah, terus terjadi perubahan warna ke warna kemerahan ya. Jadi bisa warna kemerahan, bisa warnanya kebiruan pucat seperti kalau kita bilangnya itu banyak uratnya ya, pembuluh darahnya banyak mengumpul ke situ ya. Kalau sudah ada tanda-tanda itu ya kita harus lebih waspada ya. Dan selain tanda warna, cepat ke dokter seperti itu ya. Betul. Selain warna kulit, terus ada lesung pada payudara ya. Kalau kita bilangnya lesung pada payudara, jadi payudaranya itu seperti legok ke dalam ya. Kalau mobil itu kayak kempot. Iya. Jadi itu ada benjolan ya, skin dimpling namanya. Kalau bahasa kedokterannya skin dimpling itu ada benjolan yang di dalam, tapi dia menarik kulitnya yang di luar sehingga seperti tertarik. Kalau kita bilangnya ada lesung pada payudara ya, tahu lesung pipi ya? Kalau lesung pipi yang ada di wajah ya, itu tapi di payudara dia ketarik ke dalam ya. Bisa itu. Terus juga kadang-kadang ada yang beberapa tipe tumornya ada keluar cairan dari putingnya ya. Cairannya apa dok? Dia mungkin sudah tidak menyusui ya, sudah tidak lagi hamil ya, tapi ada keluar cairan pada payudaranya. Nah, itu kita harus waspada ya. Kadang-kadang cairannya berwarna kehijauan ataupun merah seperti darah ya. Ya kalau putih mungkin dia sisa ASI masih ada ya. Tapi kalau sudah warnanya selain putih, kehijauan, kemerahan, nah itu kita harus waspada. Jangan-jangan suatu cikal bakal menjadi kanker. Ya. Selain dari ciri-ciri fisik seperti itu, kalau untuk yang dirasakan oleh tubuh penderita sendiri ada nggak dok? Misalnya mungkin mual kah, demam kah, atau apa? Iya, jadi seperti yang di awal tadi saya bilang ya, kalau kanker payudara itu ini kadang bisa miss-nya itu karena dia tidak memberikan rasa nyeri Mbak Rara ya. Jadi sifat kanker payudara ini kalau kecil dia tidak memberikan rasa nyeri. Ya, tapi kalau sudah besar tumornya ya sudah seperti mangga ya, seperti bola tenis ya, atau ada yang seperti buah semangka itu baru nyerinya nyeri hebat sangat sekali ya. Jadi makanya kadang-kadang pasien-pasien kita ya 70% banyak yang terlambat. Kenapa? Karena dia bilang dok, dia nggak sakit dok. Iya, awalnya dia nggak sakit. Ya jadi saya nggak bawa ke dokter. Setelah dia besar baru terasa sakit. Jadi kayaknya dia baru pasien-pasien rata-rata baru datang ke rumah sakit atau ke dokter ya. Jadi banyak yang tidak menyadari karena dari kondisi fisik prima seperti itu dokter ya. Jadi cuma ada benjolan dan itu biasanya diabaikan seperti itu. Selain tumor dan juga kanker,
Itu ada juga nggak nih mungkin kemungkinan benjolan yang lainnya yang bisa tumbuh di payudara? Ya, jadi benjolan itu kalau yang usianya saya bilang tuh 35 tahun ke bawah itu memang cenderungnya jinak ya, cenderungnya jinak. Kalau yang usia 35 atas cenderungnya ada beberapa yang tanda kutip kebanyakan ada yang ganas ya, tapi tidak semua memang ya. Makanya tadi seperti saya bilang harus diperiksakan dahulu ke patologi anatomi laboratorium ya, untuk membedakan yang mana jinak, yang mana ganas ya. Dan juga dilakukan USG payudara untuk melihat arahnya tadi Mbak Rara, lebih ke arah jinak atau lebih ke arah ganas ya. Kalau seandainya pasien datang saat tidak ada gejala lain kecuali ada benjolan, apakah itu artinya seandainya kanker seperti itu ya, apakah itu artinya kesembuhan pasien itu bisa sangat tinggi seperti itu? Tapi jangan dijawab dulu dokter, karena kita harus jeda, sesaat lagi kami kembali. 確かめるよ消えることなく輝いている雨上がりの空のような心が晴れるような君と笑顔あふれている Hai guys, sekarang pendaftaran di Polirawa Jalan RSMH wajib menggunakan pendaftaran online, yaitu Daftarin Aja. Untuk link pendaftarannya bisa kalian cek di bawah ini. Dengan Daftarin Aja, pendaftaran lebih mudah, lebih cepat, tidak perlu antri, dan tidak perlu membawa banyak berkas. Untuk pendaftarannya sudah bisa dilakukan mulai H-5 sampai minimal H-2. Setelah selesai melakukan pendaftaran, kamu akan mendapatkan verifikasi dari rumah sakit dalam bentuk barcode, atau bisa juga cek di data pendaftaran dan lakukan check-in 30 menit sebelum estimasi layanan. 雨上がりの空のような心が晴れるような君と笑顔あふれている Acara ini dipersembahkan oleh Gosokkan, balurkan, ampunkan minyak Ganapati agar keluarga sehat, jasmani dan rohani. Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo Mang CBC dulur galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati, solusi untuk keluarga sehat. Usada Bali, waras herbal. acara ini dipersembahkan oleh Anda kembali bersama kami di Jendela dan kita masih membahas terkait benjolan di payudara, apakah harus dioperasi. Anda bisa bertanya melalui line telepon kami dan Anda juga bisa bertanya melalui Instagram di Sriwijaya TV dan juga YouTube channel Sriwijaya TV dan juga TikTok Sriwijaya TV. Oke, ini ada pertanyaan nih dokter. Jika pernah operasi di payudara, apakah bisa kembali muncul benjolan lagi? Oke, ya. Boleh langsung dijawab dokter. Ya, dari sahabat Sriwijaya TV ya, bahasanya apa di sini? Pemirsa Sriwijaya TV ya. Jadi kalau kita sudah pernah operasi, apakah bisa timbul lagi benjolannya?
tergantung hasil patologinya ya. Jadi kalau namanya kanker, yang namanya kanker itu ganas sifatnya ya, agresif ya, walaupun dia sudah dibuang ya, kadang-kadang ada yang tipikalnya bisa tumbuh kembali ya. Ya, tapi kita tidak bisa tahu dia kapan mau tumbuhnya ya. Bisa sembuh total bisa ya, bisa juga 2-3 tahun, bisa 10 tahun, bisa 15 tahun bisa. Tapi kalau yang jinak dok, apakah dia tumbuh lagi? Tumbuh lagi bisa, tapi di tempat yang lain, bukan yang tempat yang operasi. Jadi bukan sisa dari Iya, penyakit yang lama seperti itu. Ya. Jadi kalau biasanya kalau dia tumbuh lagi itu karena faktor hormonal ya. Faktor hormonal di dalam tubuhnya dia mau tumbuh aja. Jadi kalau di tempat yang operasi itu jarang dia kambuh kembali ya. Oke dokter, kalau seandainya ada yang menemukan benjolan di payudaranya, kemudian memutuskan untuk langsung datang ke dokter seperti itu, dan apakah angka harapan hidupnya itu bisa lebih tinggi jika lebih cepat diketahui dokter? Ya, itu yang seperti saya bilang ya. Jadi payudara ini, kanker payudara, semakin cepat dia diobati, semakin besar harapan hidupnya, semakin tinggi ya Mbak Rara ya. Jadi kalau tergantung stadium ya. Jadi kalau ada stadium 1, stadium 2, stadium 3 dan stadium 4 ya. Jadi kalau stadium dini itu stadium 1 dan stadium 2 Mbak Rara. Jadi kalau dia datangnya di stadium dini, angka harapan hidup, angka kesehatannya itu bisa sampai 90-an% ya. Tinggi ya dokter ya? Iya, bisa 95%, 98% ya. Jadi kalau dia, gimana dok taunya dia stadium 1 atau stadium 2? Dari ukuran benjolan dan dari penyebaran benjolan Mbak Rara ya. Jadi kalau yang kanker payudara itu, selain benjolan di payudaranya ya, tadi saya belum jelaskan, bisa ada benjolan di ketiaknya. Iya, jadi kalau di benjolan di ketiak itu ekornya kita bilang. Ya, jadi kepala dan badannya di payudara, ekornya di ketiak ya. Jadi kalau dia sudah sampai ekornya, sudah sampai di ketiak ya, berarti dia sudah ada nyebar ke kelenjar ketiak ya. Jadi kalau dia sudah nyebar ke kelenjar di ketiak, itu sudah masuk stadium 2 minimalnya ya. Minimalnya di stadium 2. Nah, terus dari ukurannya seperti apa dok? Ya ukurannya dari ukuran kita bilangnya 5 cm biasanya ya. Jadi kalau di bawah 5 cm itu masih masuk stadium 1 bila belum ada penyebaran ke ketiaknya ya. Tapi kalau ukurannya masih 5 cm atau lebih dan ada penyebaran ke ketiaknya, paling rendahnya itu stadium 2 ya. Oke. Jadi kalau pemirsa juga menemukan benjolan di payudara ini, jangan panik dulu seperti itu ya dok ya. Jadi kalau memang begitu ditemukan, langsung ke dokter. Semakin cepat penanganannya, akan semakin tinggi harapan untuk sembuh seperti itu ya dok ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari pemirsa Sriwijaya TV. Saya ibu menyusui, baru menyadari ada benjolan di payudara sebelah kiri. Tapi tidak sakit nih dokter. Dan juga apakah itu bahaya atau tidak nih dokter? Jadi kalau ibu menyusui, nah ini kadang-kadang dia nggak tahu benjolannya itu sudah ada dari sebelum dia hamil, atau memang benjolannya itu ada pada saat dia lagi hamil atau lagi menyusui ya. Terkadang ada beberapa tipikal benjolan ya, yang awalnya cuma 2-3 cm, tapi karena dia hamil kan payudaranya ikut membesar itu ya, dan dia menyusui lebih besar lagi payudaranya karena terisi dari ASI-nya ya. Nah kadang-kadang dia baru tahu, oh ternyata kayaknya ada benjolan ini. Ada beberapa pasien yang bukan tertipu ya, dia nggak menyadari ya, nggak menyadari ada benjolan ya. Ada beberapa pasien yang lagi menyusui ternyata dia ada yang ganas. Karena dia sudah ada benjolan tapi dia tidak menyadari ada benjolan itu. Di saat dia hamil, dia kan baru pegang-pegang payudaranya mungkin atau menyusui, wah ternyata ada benjolanan. Kalau saya pribadi biasanya kalau itu kita langsung cepat ambil keputusan ya. Kalau dia lagi menyusui, kita langsung ambil sampel ya. Karena benjolan pada ibu menyusui bisa memang paling sering ASI yang membeku ya, kalau kita bilangnya galaktokel ya. Galaktokel itu ASI yang membeku jadi benjolan, bisa juga memang tumor jinak biasa, bisa juga yang paling bahaya kanker payudara ya. Seperti itu. Jadi baiknya ibu kalau ada benjolan ya, ibu siapa tadi namanya, baiknya segera periksakan ya, karena nanti ya dianggap ASI yang membeku ternyata bukan. Karena kalau ASI yang membeku itu biasanya
dipompa atau diasikan sama anaknya, benjolnya hilang, Mbak Rara. Ya. Oke. Tapi kalau nggak hilang, berarti benjolnya benar-benar gumpalan tumor ya. Oke. Bukan gumpalan ASI lagi. Oke, ini ada pertanyaan dari Shana. Ini pertanyaannya, kalau ada benjolan di payudara sudah disinar seperti itu dokter dan sudah mengecil, apakah nantinya akan tumbuh lagi seperti itu? Akan hilang maksudnya? Akan hilang, semuanya akan hilang dengan disinar saja seperti itu? Ya, jadi ini sinar itu mungkin namanya radiasi ya, radioterapi namanya ya. Jadi kalau kita bilangnya kanker ya Mbak Rara, kita jelasin dulu ya, pengobatan utamanya itu pertama operasi ya. Kedua bisa di kemoterapi ya. Kemoterapi itu masuk obat infus zat kimia dari jalur pembuluh darah ya, infus ya. Terus radioterapi namanya. Ya sinar ini, radiasi sinar radioterapi, diberikan sinar gamma namanya ya. Terus bisa hormonal terapi, bisa target terapi ya. Nah, hormonal terapi itu untuk kalau yang tipe kankernya yang hormon, dia diberikan obat hormon agar kankernya nggak kambuh. Nah, mungkin pasien ini kita nggak tahu ya, dia udah dioperasi dan disinar. Nah, ada beberapa tadi, kalau yang pasien yang benjolannya kecil ya Mbak Rara ya, itu kita nggak perlu dibuang semua payudaranya. Ya, jadi namanya ada breast conserving surgery namanya ya, breast oncoplasthy. Itu breast oncoplasthy itu pengobatan kanker payudara tanpa membuang semua payudaranya. Ya, jadi kalau ukurannya kecil ya di bawah 5 cm, kita operasi tanpa mengangkat semua payudaranya. Jadi kita buang tumor dan sedikit jaringan sehatnya ya. Terus kita rekonstruksi payudaranya sehingga bentuknya masih agak kembali normal seperti payudara sebelahnya. Terus setelah itu baru dinamakan ada adjuvan, terapi tambahan. Terapi tambahannya itu ialah terapi sinar radiasi ya. Jadi kalau yang payudaranya, ibu-ibu yang payudaranya dioperasi, diangkat, payudaranya masih ada, kankernya sudah hilang, ditambah terapi radioterapi, itu namanya terapi tambahan. Itu untuk menghilangkan sisa-sisanya tadi, sisa-sisa yang nggak terlihat secara kasat mata ya. Jadi terapi tambahan. Ya tentunya tumornya ya kalau bersih ya, diangkat semua ya nggak tumbuh lagi dia. Nah, dalam konteks seperti itu. Dokter, ini kalau seandainya ada yang sudah di operasi, diangkat tumornya seperti itu, kemudian juga dia harus radiasi atau di kemo. Nah, itu berapa lama, Dok? Apakah seumur hidup nanti pasien tersebut harus menjalani terapi, atau sebenarnya kalau sudah hilang atau sudah bersih ya sudah seperti itu? Jadi kalau pasien-pasien, kalau kita bilangnya tuh kontraknya 5 tahun Mbak Rara. Iya, kontraknya 5 tahun. Iya. Jadi kalau pasien yang sudah terdiagnosis kanker payudara itu kontraknya kita 5 tahun ya. Kita katakan bisa dikatakan survival survival kanker ya. Survival cancer itu kalau sudah melewati angka 5 tahun pengobatan. Dalam artian 5 tahun pengobatan dari dia operasi ya, dia di kemoterapi dan disinar ya, dan makan obat hormon ya, selama 5 tahun berturut-turut. Dalam 5 tahun dia tidak ada tanda-tanda kekambuhan ya, bisa kita bilangnya survival cancer ya. Ya bisa dinyatakan dia penyintas kanker. Nah, berarti dalam 5 tahun itu dia sudah berhasil melewati masa-masa pengobatan kankernya. Jadi 5 tahun itu kita sarankan dia bisa setahun sekali aja kontrolnya ya. Jadi tidak harus terapi terus hidup, tidak seperti itu ya. Jadi kalau memang dinyatakan oleh dokter sudah bersih, berarti setahun sekali harus tetap dikontrol. Betul. Kalau gaya hidupnya seperti apa nih, Dok? Yang tidak boleh kalau sudah pernah terkena atau sedang terkena, yang tidak diperbolehkan mungkin dikonsumsi atau dilakukan oleh yang terkena penyakit ini? Jadi seperti yang di awal kita bilang tadi, kanker payudara ini dipengaruhi hormon ya Mbak Rara ya. Jadi hormon itu dihasilkan dari ovarium kita ya. Nah, selain dari ovarium dihasilkan juga dari lemak di dalam tubuh ya. Jadi kalau saya pesannya ke pasien-pasien saya, kita nggak boleh gemuk, nggak boleh gendut ya. Nah, cuman dokternya aja boleh gendut sedikit. Kenapa nggak boleh gendut? Karena lemak-lemak di dalam tubuh pada wanita itu selain dari
indung telurnya bisa diubah menjadi hormonnya tadi, Oh. bahan baku untuk berubah jadi kanker tadi. Oke. Ya, jadi pola hidupnya diusahakan ya, berat badannya ideal ya, Oke. atau tidak terlalu gendut ya. Terus juga pola hidupnya kalau saya pribadi nggak terlalu banyak larangan pantangan ya. Yang penting makanannya sehat ya, makanannya matang. Dalam artian matang tuh ya dimasak secara sempurna ya. Oke. Terus juga tidak banyak bahan-bahan pengawet ya, makan buah dan lain-lain itu ya. Terus kalau memang boleh nggak dok, ada yang pasien suka nanya, saya makan yang bakar-bakar dok, kan bakar-bakar sehat nggak ada minyaknya dok? Ya boleh saya bilang ya. Oke. Tapi bagian yang hitamnya yang apa yang ada Gosong arang ya? gosongnya jangan dimakan saya bilang ya. Oke. Ya cukup makan yang bagusnya aja gitu. Oke, kalau selain makanan yang dibakar yang ada bagian hitam-hitamnya tadi dokter ya, iya. sebenarnya ada nggak sih makanan lain yang mungkin nanti akan membangunkan kembali kanker ini? Enggak, kalau saya pribadi nggak Nggak ada ada. larang cukup pantangan Oke, ya. jadi jalani hidup normal, tidak berlebihan seperti Iya. dokternya secukupnya, Iya, betul. makan daging secukupnya. Iya, ada pasien juga suka tanya kan kadang, boleh nggak dok makan daging merah? Dia bilang kan, ya. Kalau dari secara penelitian itu daging merah itu tidak tidak membangunkan atau tidak memicu ya untuk terjadinya kanker ya, asalkan masaknya secara normal ya. Oke. Tapi memang ada beberapa penelitian kalau daging merah itu bisa menyebabkan kanker yang lain memang. Oke, ya. tapi tidak payudara seperti Tidak itu ya dok payudara, ya. ya. Oke, ini dari Flini, ini pertanyaannya, kalau remaja yang lagi pubertas ini ada kemungkinan juga nggak bisa terkena kanker payudara? Dan ini sama seperti pertanyaan kita tadi, ini ada nggak pengaruh dari pola makan dan pola hidup? Ya, Seperti itu. jadi kalau yang usia pubertas ya, usia remaja ya, untuk terjadinya benjolan masih sangat mungkin ya. Ya, kita kan bilangnya benjolan dulu ya, sebelum mengarah ke kanker itu benjolan dulu ya. Benjolan bisa benjolan jinak, bisa benjolan ganas. Tapi kalau untuk usia-usia remaja, memang paling seringnya benjolannya jinak ya. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi bisa memicu itu tadi, karena kan jajanan ya, Iya. banyak jajanan Makanan sekarang ya. Kalau saya sekarang bilangnya sekarang ini selain faktor hormonan dan lain-lain, faktor makanan itu sangat penting ya. Kadang-kadang kan banyak jajanan junk food, makanan cepat saji, makanan-makanan yang banyak micinnya kalau Iya. zaman sekarang ya. Oke. Ya, itu bisa secara tidak langsung ya bisa memicu, walaupun memang belum ada penelitian khusus ya. Jadi diusahakan saja, dihindari dan tidak terlalu sering ya. Oke, jadi hidup sehat dok ya. Iya, remaja masih bisa terkena tumor ya. Dan kalau sudah terkena tumor masih mungkin untuk terjadinya kanker. Oleh sebab itu sering-sering diperiksa payudaranya ya. Kalau malu diperiksa dokter, periksa payudara sendiri ya. Iya. Sadari di depan kaca habis mandi ya, periksa dipegang-pegang payudaranya. Periksanya gimana sih dok? Ya, kalau saya biasanya periksa di depan kaca, tangannya diangkat satu, Oke. yang kanan, tangan kirinya meraba payudaranya ya. Dimulai dari pinggir sampai ke tengah ya. Yang kirinya juga sampai Seperti itu. seperti itu ya. Angkat tangan yang kiri, periksa tangan kanan, periksa dari pinggir sampai ke tengah ya. Oke. Bisa dari pinggir atas bawah ataupun dari pinggir bisa memutar seperti jarum Jadi jam kalau ya. ada teraba segera konsultasikan seperti itu ya Iya, dokter ya. betul. Oke, nanti kita akan tanya-tanya lagi nih dokter, dan Anda pemirsa jangan kemana-mana, Jendela segera kembali sesaat lagi. Aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini. Aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf, dada lapang terima semua. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu.
dipersembahkan oleh Gosokkan, balurkan, ampunkan minyak Ganapati agar keluarga sehat, jasmani dan rohani. Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Keluarga sehat. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Lahir dari energi Ayo Mang CBC dulur galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati. Solusi untuk keluarga sehat. Usada Bali Waras herbal. acara ini dipersembahkan oleh Anda kembali lagi bersama kami pemirsa dan kita masih membahas benjolan di payudara apakah harus segera dioperasi. Oke dokter, ini kalau seandainya mungkin ada yang punya keturunan ibu bapaknya, itu sampai mana nih dok? Maksudnya apakah tantenya juga kena itu kita harus waspada? Sampai mana lingkup keturunannya itu? Ya, jadi kalau kita bilangnya keturunan tadi sampai satu pedigree ya. Nah, dalam arti satu pedigree itu satu garis keturunan dimulai dari kakek, nenek kan. Nah, turun ke ibunya kan atau bapaknya. Kan ada tantenya ya atau satu kandung dari ibu bapak. Nah, itu masih masuk satu garis keturunan. Kandung ibu bapak. Jadi kalau ada omnya dari sebelah ibunya atau tantenya dari sebelah bapaknya itu masih satu garis keturunan. Apakah yang harus diwaspadai ini kalau misalnya satu garis keturunan ini dari riwayat kanker payudara saja atau kanker apapun? Kanker apapun. Kanker Ya. Jadi kalau kita bilang kanker, saya ada contoh kasus lah ya. Agak sedikit unik kalau menurut saya ya. Ya mungkin ibunya masih hidup di sana ya. Dia 8 saudara. Kankernya beda-beda semua. Semua kena kanker. 8 saudara semua itu termasuk agak unik kalau menurut saya ya. Tapi ibunya sehat ya. Dia 8 saudara kankernya beda-beda ya. Jadi ada yang kanker paru-paru, ada yang kanker leher rahim, ada Tapi yang itu berarti memberikan resiko ya. Iya, itu ya. betul. Jadi ya. harus lebih. Nah, kalau seandainya sudah tahu ada riwayat kanker, apakah yang bersangkutan ini harus melakukan screening setiap tahun atau seperti apa, Dok? Ya, Sebaiknya. Sebaiknya kalau dia ada garis keturunan ya, sekarang sudah bisa cek screening genetika, Mbak Rara. Lebih hebat lagi dari screening payudara ya. Jadi screening genetika untuk melihat apakah dia nanti ada faktor-faktor bawaan yang bisa menyebabkan bisa menyebabkan kanker ya. Nah, tentunya memang screening genetika itu ya sekarang kalau dulu sih mahal ya. Bisa puluhan juta ya. Sekarang ini ya di bawah 10 juta lah. Sudah bisa dijangkau ya. Jadi kalau memang ada yang mewarisi sifat ya tentunya harus lebih waspada lagi, lebih care ya. Kalau kita ada artis Hollywood ya. Nah, itu dia ada riwayat faktor genetikanya yang kanker payudara ya. Iya, di screening seperti itu dia belum kanker sih, tapi dia nggak mau ngambil resiko, makanya dia melakukan preventif mengangkat payudaranya ya. Walaupun memang tampaknya sekarang masih ada, tapi kan direkonstruksi seperti saya bilang ya, pakai implan ya. Jadi kalau punya riwayat ada faktor keturunan seperti itu memang ini harus lebih hati-hati, harus lebih jaga pola hidup seperti itu dan jauh yang tadi kata dokter tadi yang memacu hormon seperti itu ya dokter ya. Jadi berarti kanker payudara ini bisa dibilang juga selain faktor keturunan yang paling besar pemicunya hormon seperti itu dokter. Betul, Mbak. Dokter, nah kalau kata orang dulu-dulu gitu ya dokter ya, ini balik lagi kalau mitos yang beredar di masyarakat ini kalau kena kena benturan, terus kena trauma seperti itu, atau kena
bra yang tidak tepat itu bisa juga nggak jadi pemicu? Ya, jadi kan ini kan fakta atau hoax ya. Iya, betul dokter. Ya. Jadi kalau yang fakta, apalagi kalau bisa nggak, banyak pasien nanya, dok, kalau saya malam pakai bra atau enggak tidurnya dok, atau gimana, ada pakai bra yang kawat atau enggak dok, ya itu nggak ada sama ya, nggak ada faktor trauma yang nggak ada ya. Nggak ada, oke. Jadi faktor trauma itu tidak jadi penyebab kanker seperti itu ya dokter ya? Iya, maksudnya traumanya itu, kalau traumanya cuma faktor itu kan enggak ya. Kalau traumanya trauma benturan, apa trauma yang lain ini mungkin masih bisa ya. Tapi kalau cuma faktor dari beranya enggak. Oke. Dokter, ini kalau untuk masyarakat juga sebenarnya yang paling harus diingat untuk mencegah penyakit ini yang benar-benar harus dijalani oleh masyarakat, apa sih dokter sebenarnya yang harus mereka lakukan agar tidak jadi pasien penyakit ini? Ya, jadi untuk take home message ya untuk pemirsa di rumah ya. Jadi untuk mencegah atau untuk mengobati agar tumornya tidak berlanjut menjadi kanker ataupun yang sudah terlanjur jadi kanker agar cepat diobati agar menjadi sehat ya. Jangan sampai ukuran dari tumornya besar ya. Ya. Jangan sampai tumor kankernya itu tumbuh besar ya. Berapa besar sih dok? Ya, kalau bisa jangan sampai di atas 5 cm patokannya ya. 5 cm itu kira-kira jangan sampai lebih besar dari bakso. Ya patokannya seperti itu. Jadi kalau ada teraba benjolan kecil cepat periksakan ya. Cepat periksakan, minimal dilakukan pemeriksaan sama dokter dan dilakukan USG payudara ya. Ya. Nanti kalau disarankan dokternya untuk dioperasi ya sebaiknya dioperasi, karena kanker payudara itu tidak bisa ditegakkan kalau belum dilakukan biopsi ya. Jadi memang kalau ada benjolan lebih baik kita mengira dia ganas daripada kita sangkakan dia jinak ternyata ganas ya. Jadi seperti itu. Nah, ini dokter, kalau seandainya sekarang kan pola hidup sudah, gaya hidup itu sudah beragam sekali ya dokter ya. Jadi ada nggak nih kaitannya mungkin dengan orang-orang yang suka mengkonsumsi suplemen tertentu seperti itu, obat-obat tertentu, atau mungkin treatment-treatment kecantikan yang bisa menimbulkan penyakit ini atau membangkitkan lah penyakit ini, membangunkan si kanker payudara itu, ada nggak dokter? Kalau treatment nggak ada. Nggak ada ya, yang zat-zat yang masuk ke dalam tubuh tidak kalau ada. Gaya-gaya hidup ya nggak terlalu ya. Tidak terlalu. Ada juga beberapa pasien terkadang yang kontrol sama dok, saya ini pejuang garis 2. Wah, kalau dia bilang itu udah agak berat nih bahasan saya bilang kan. Saya dikasih obat hormon nih dok. Dokter kan bilangnya nggak boleh pakai obat hormon nih ya. Jadi gimana dok untuk mencegah itu ya? Saya bilang, ya memang hormon tetaplah hormon, saya bilang ya. Tapi memang ada beberapa hormon yang tidak berhubungan ke payudara, saya bilang kan. Ada juga yang beberapa hormon terkadang saya bilang bisa memicukan untuk terjadinya benjolan di payudara ya, saya bilang ya. Tapi tidak saya sebutkan itu bukan menyebabkan pasti kanker, saya bilang kan. Ada beberapa namanya hormon bisa fisiologis ya, Mbak Rara ya. Maksudnya fisiologis itu karena dia memakai hormon bisa terbentuk suatu jaringan pada payudaranya ya. Terkadang seperti kista di payudaranya ya. Nah, jadi kalau kista di payudara itu tergolong jinak ya. Ukurannya kecil ya, kita anggap itu suatu fisiologis hormonal payudara ya. Jadi belum tentu yang harus kita operasi ya. Nah, seperti saya bilang ya, kalau seperti kista di payudara ukurannya kecil di bawah 2 cm, 1 cm, ya nggak perlu dioperasi dulu ya. Tapi kalau dia memang bentuknya padat, tumor ya, kalau di USG kan kelihatan dia bentuknya seperti kalau kista itu cairan ya. Jadi kalau dia padat, tumor itu bentuknya padat ya, memang benar-benar benjolan ya. Jadi yang seperti itu yang kita khawatirkan ya. Jadi kalau kista ya masih dalam tanda kutip masih dalam tanda aman ya, masih bisa kita observasi ya. Observasinya itu berapa lama dok? Kalau saya pribadi itu biasanya dilakukan pengulangan USG itu tiap 3 bulan Mbak Rara. Jadi kalau dia USG benjolannya kecil dok, ada ukurannya 1-2 cm, dari USG juga mengarahnya kayaknya jinak, saya bilang nanti 3 bulan kalau dia tidak membesar USG lagi, saya bilang ya. Tapi kalau sebelum 3 bulan
1 bulan dia membesar, cepat datang lagi, berarti dia bukan yang jinak ya. Berarti serigala berbulu domba dia. Ya. Menyamar Dia sebenarnya, menyamar dokter, ya, ya. seperti bentuknya jinak tapi Oke. di dalamnya terdapat sel kanker ya. Oke. Seperti itu harus cepat kita tindak ya. Jangan kita diamkan lagi, Mbak Rara. Oke, tapi bisa nggak nih kalau seandainya dari kista itu tiba-tiba dia memicu memicu lah seperti itu, bisa nggak dok? Kalau memicu enggak. Enggak. Ya, Oke. tapi kalau dia berubah, berevolusi, berubah menjadi ganas masih bisa. Oke, Ya. oke. Seperti yang saya bilang tadi, serigala berbulu domba tadi, bentuknya seperti jinak, ternyata dia ada perubahan-perubahan genetika ya. Namanya kanker itu kan yang paling penting itu karena adanya mutasi gen. Oke. Ya. Jadi kalau bahasanya yang lebih mudah itu seperti untayan tali ya. Oke. Jadi tali itu kan banyak serabutnya ya. Nah, di antara serabutnya itu ada yang satu yang jelek ya. Oke. Itu gennya atau DNA-nya yang ganas ya. Oke. Tidak semuanya bisa berubah menjadi kanker, tapi ada yang memicu ya. Gitu. Oke. Terakhir nih dokter, kira-kira ada nggak nih pesan-pesan untuk pemirsa yang sudah menyaksikan acara kita untuk bisa mungkin yang sudah terkena benjolan harus seperti apa dan yang belum juga harus seperti apa? Ya, terakhir ya mungkin kalau ada benjolan ya yang sifatnya tidak berubah-ubah ya, apalagi ukurannya sudah besar ya, patokannya ukurannya itu lebih besar dari biji jagung harus waspada ya. Oke. Kalau sudah di atas biji jagung lebih baik cepat periksakan ya, kontrolkan ke arah dengan dokternya ya. Apakah memang ini benjolannya lebih mengarah ke jinak atau ganas ya. Tapi kalau dia tidak membesar ya dalam waktu sebulan 2 bulan ya, sudah diperiksakan ke dokter juga ya, masih boleh, dalam saya bilang masih boleh untuk tidak dioperasi ya. Tapi kalau bentuknya tidak beraturan di USG, bentuknya udah compang-camping kalau kita bilangnya ya, udah compang-camping. Kalau kanker itu dia bentuknya compang-camping, tapi kalau yang jinak dia bentuknya bulatnya licin. Seperti telur ya kita bilangnya. Nah itu masih boleh, kalau dia takut dioperasi masih boleh kita awasi ya. Dalam arti kita awasi, kita lihat, kita pantau ya. Ada beberapa juga yang jinak bisa jadi ganas ya. Dan juga ada juga yang sudah pernah riwayat operasi tumor jinak, bisa nggak dok jadi ganas? Masih sangat mungkin bisa ya. Jadi yang sudah pernah operasi jinak pun itu yang harus lebih diwaspadai, Mbak Rara ya. Ada beberapa tumor jinak yang berevolusi dia, berevolusi jadi ganas ya. Jadi memang harus ada perhatian khusus seperti Iya, itu dokter. Sedari tadi ya dokter. Iya, sedari, dan satu ya. lagi adalah sedanis. Sedanis, ya. Oke, jadi ini untuk pemirsa juga kalau ada benjolan langsung bawa ke dokter seperti Iya, itu ya. betul. Jadi tidak overthinking juga nih dokter. Iya, betul, Oke, jadi betul. untuk kesehatan mental juga lebih Iya. baik seperti itu. Baik, aduh terima kasih sekali nih dokter sudah berbagi informasinya, dan juga yang pastinya semoga pemirsa yang menyaksikan ini bisa lebih waspada lagi terhadap penyakit kanker payudara. Dan akhir kata saya Rara Munzir pamit undur diri, sampai jumpa di jendela selanjutnya. Acara ini dipersembahkan oleh